Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayat dari kelas 2 B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema pemerintahan negara Republik Indonesia. Berikut adalah susunan lembaga Republik Indonesia sebelum amandemen. Di situ dapat kita lihat bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas. Hal inilah yang membuat tidak terjadinya check and balance pada institut ketatanegaraan lainnya. Setelah Undang-Undang 1945 mengalami amandemen, kedudukan MPR disejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya seperti DPR, MA, DPA, BPK, dan Presiden. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang diantaranya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. MPR mempunyai hak berikut ini: mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, keuangan dan administratif, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. 2. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD. DPR mempunyai fungsi berikut: fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuatan undang-undang. Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPD merupakan lembaga daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri dari atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsinya dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dan wakilnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, memberikan pertimbangan dalam hal presiden, memberi gerasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara.
Wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Sejajar dengan lembaga negara lainnya, tugas BPK adalah memeriksa pengolahan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPRD, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dan ada juga hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan, yaitu hubungan antara MPR dan Presiden. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan dengan kekuasaan MPR menurut Undang-Undang Dasar, sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengikat serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Maka Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya, baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajiban maupun diberhentikan oleh MPR. Hubungan antara MPR dan DPR. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD dan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Oleh karena itu, anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR. Maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Dalam hal ini, DPR menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya, seperti hak angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya inisiatif. MPR mempunyai tugas yang sangat luas. Melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang dasar serta peraturan-peraturan lainnya agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara DPR dan Presiden. DPR dan Presiden sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif bersama-sama mempunyai tugas antara lain membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden atau pemerintahan. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan undang-undang dan rencana anggaran pendapatan atau rencana anggaran biaya negara. Maka di dalam pelaksanaan, DPR berfungsi sebagai pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden ialah sesuatu konsekuensi yang wajar atau logis, yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership, hubungan antara DPR dengan menteri-menterinya. Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap
kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet. Namun seperti halnya dengan Presiden, menteri-menteri juga tidak dapat dibubarkan dan atau diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi sebagai konsekuensinya yang wajar atau logis dari tugas kedudukannya, Presiden harus memerhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu, menteri-menterinya juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR yang berkaitan dan dengan diberhentikannya menteri oleh Presiden. Hubungan antara Presiden dengan menteri-menterinya. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden, karena menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Meskipun kedudukan para menteri negara tergantung kepada Presiden, tetapi menteri-menteri tersebut bukan pegawai tinggi biasa. Oleh karena itu, menteri-menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam praktiknya sebagai pemimpin kementerian yang mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya. Hubungan antara BPK dengan DPR. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapatan DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Hubungan antara Komisi Yudisial dengan lembaga negara lainnya. Komisi Yudisial dapat mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dengan demikian, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Cukup sekian atas penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atas pengucapannya, saya memohon maaf. Semoga informasi-informasi tersebut dapat menambah wawasan ilmu tentang negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagramnya Ibu Desvianti dan juga Instagramnya saya sendiri, Muhammad Arif Hidayat 9693. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.